Halo sahabat rebahan, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Di video ini masih melanjutkan cerita dari novel The Story of Dijen. Di part ke-18 ini ya, sebelumnya di part 17 itu Dijen dan mertua laki-lakinya itu ingin pergi dan sudah sampai ke lokasi lelang barang antik ya. Tapi karena mereka sempat terjadi sedikit keributan dengan saudaranya sendiri, jadi mereka meninggalkan lokasi. Tetapi yang mengundang yaitu seorang wanita. Dia kehilangan mereka berdua, jadi mereka mengejarnya. Oke, kita lanjutkan ceritanya seterusnya ya. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, serta like juga di share agar channel ini bisa berkembang. Oke, kita lanjutkan ya. Awalnya Seo Hailong ingin mengambil kesempatan untuk membangun hubungan dengan Bao Pugui. Tidak disangka dirinya malah tiba-tiba ditendang oleh Bao Pugui. Dia berguling-guling di lantai beberapa kali sebelum berhenti, kemudian duduk di lantai dalam keadaan bingung. "Tuan, apa yang terjadi? Apakah ada kesalahpahaman?" Orang lain yang ada di ruangan tercengang. "Dia adalah anggota keluarga Xiao, bukan? Kenapa dia bisa menyinggung Tuan Bao? Keluarga Xiao tidak memiliki banyak kemampuan. Begitu menyinggung Tuan Bao, agaknya mereka tidak akan bisa bertahan di Jinding lagi." Dalam sekejap, orang-orang mulai berdesas-desus. Banyak orang sangat tertarik untuk menyaksikan pertunjukan bagus di mana Xiao Hailong dihajar habis-habisan oleh Bao Pugui. Saat ini Bao Pugui memelototi Xiao Hailong dan mendengus dingin. Salah paham ibumu." Kemudian Bao Pugui maju dan menendang Xiao Hailong lagi. Tendangan itu membuat Xiao Hailong merintih kesakitan. Bao Pugui masih belum puas, jadi dia langsung menginjak dada Xiao Hailong, berkata dengan tegas, "Brengsek, apa kamu tahu siapa yang kamu singgung?" Wajah Xiao Hailong tercengang. "Saya tidak menyinggung siapapun, Tuan Bao. Ini sungguh fitnah." Bao Pugui mengangkat tangan, menamparnya 2 kali, mengutuk dengan marah. "Anjing, 2 orang yang kamu singgung itu adalah tamu terhormat yang diundang Nona Song. Bahkan membunuhmu pun tidak akan meredakan amarahku." Selesai bicara, dia menginstruksikan orang di samping, "Seret bajingan ini keluar dan hajar dia. Mulai sekarang, kecuali 2 tamu terhormat itu, Xiao Hailong dan semua anggota keluarga Xiao dilarang masuk ke klub Zhenbao. Siapapun yang berani membiarkan mereka masuk akan dipatahkan kakinya." Segera setelah itu Xiao Hailong dipukuli habis-habisan oleh beberapa petugas keamanan. Setelah dipukuli, petugas keamanan langsung menyeretnya dan melemparnya keluar dari klub Zhenbao. Hidungnya mengalirkan darah, wajah membengkak, seluruh tubuh bergidik. Dia ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata. Dia tahu dirinya telah menimbulkan masalah besar dan merugikan seluruh keluarga Xiao. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa Yi Chen ternyata adalah tamu yang diundang oleh Song Wanting?
Mengapa Yichen kenal dengan Nona dari keluarga Song? Dasar sampah, apa layaknya dia mendapatkan perhatian Song Wanting? Setelah Yichen dan ayah mertuanya keluar, mereka langsung mengemudi mobil untuk pulang. Seo Chang-kun menghela nafas di dalam mobil. Yichen, bukannya ayah mau mengomeli kamu, tapi kalau kamu benar-benar tidak punya kartu undangan, kenapa kamu harus mencuri punya orang lain? Ayah, tidak ada masalah dengan kartu undangan kita. Mereka yang meremehkan kita. Yichen menjelaskan dengan tak berdaya. Saya jangan berkata dengan marah, kalau kamu bisa lebih berguna, mungkinkah mereka berani memperlakukan kita seperti itu? Intinya kamu yang terlalu tidak berguna. Yichen menggelengkan kepala, terlalu malas untuk menjelaskan. Saat ini sebuah Rolls Royce melaju kencang dari belakang. Saat melewati mobil mereka berdua, Rolls Royce melambat dan berhenti di pinggir jalan. Melihat pihak itu mencarinya, Yichen juga menghentikan mobil. Song Wanting melangkahkan sepasang kaki panjang yang elegan keluar dari mobil, berkata dengan nada, "Maaf, Tuan Yi, saya minta maaf atas kejadian barusan di acara pelelangan. Saya terlalu ceroboh. Mohon jangan ambil hati." Yichen menggelengkan kepala, "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Klub Jenbao yang harus mengajari karyawannya." Song Wanting buru-buru berkata, "Tuan Yi, klub Jinbao telah memecat manajer tersebut. Ayo kita kembali untuk menghadiri acara pelelangan. Bagaimana menurutmu?" Yichen menolak, "Maaf Nona, Song. Suasana hati tidak baik telah dihancurkan oleh lalat-lalat itu. Kamu saja yang ikut acara pelelangannya. Mungkin akan ada kesempatan lain." Song Wanting berkata dengan sangat menyesal, "Maaf sekali Tuan Yi." Usai itu dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari mobil, menyodorkannya ke tangan Yichen lalu berkata, "Tuan Ji, ini sedikit hadiah dari saya sebagai tanda permintaan maaf dari saya." Saat Yichen menyentuh kotak kayu itu, dia langsung merasakan energi darinya. Jadi dia pun tidak menolak. Melihat Yichen menerima hadiah, Song Wanting melanjutkan, "Saya akan menghentikan lelang hari ini, meminta Bao Bugui untuk memperbaiki tim klub Jenbao. Setelah dia selesai memperbaikinya, kami akan mengadakan kembali acara pelelangannya. Nantinya, mohon agar Tuan Ji dan Paman Xiao bisa memberi muka kepada kami." Xiao Changkun sudah terpana sejak lama. Bukankah wanita ini adalah nona dari keluarga Song yang datang ketika pihak Aula Ji King terlalu ceroboh sehingga merusak botol antik? Bisa-bisanya dia bersikap sedemikian sopan terhadap menantunya, bahkan bersedia untuk menangguhkan acara pelelangan dan mengadakan ulang untuk menantunya. Tidakkah dia sangat memberi muka pada menantunya? Apakah karena menantunya telah memperbaiki botol antik tersebut? Ya ampun, dia benar-benar harus mengubah cara pandangannya terhadap menantu ini. Yichen merasakan ketulusan Song Wanting, mengangguk pelan berkata, "Ketika kamu mengadakannya lagi, kami bakal hadir." Ayah mertua segera menyetujui usulan tersebut. "Benar, kami bakal hadir." "Oke, kalau begitu silahkan pulang dulu. Sekali lagi saya benar-benar sangat menyesal atas kejadian hari ini." Setelah Song Wanting meminta maaf lagi, barulah dia mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan berbalik untuk pergi. Begitu Song Wanting pergi, ayah mertua buru-buru menuju ke kotak kayu di tangan Yichen dan bertanya, "Yichen, barang bagus seperti apa yang diberikan Nona Song? Coba buka untuk dilihat." Yichen mengangguk membuka kotak kayu itu. Tiba-tiba aura yang kuat mengalir keluar, menyegarkan seluruh tubuh. "Hei, apa ini?" Xiao Changkun menjulurkan kepala untuk melihat. Wajah tampak terkejut. Terlihat sebuah benda hitam tersimpan di dalam kotak. Ukurannya sebesar kepalan tangan. Sepintas itu terlihat seperti batu bara, namun permukaannya kasar dan dilapisi lumpur. Melihat barang itu, hati Yichen agak tersentak.
Dia terkejut dengan kedermawanan Song Wanting untuk memberinya barang ini. Xiao Changkun mengamati benjolan hitam untuk waktu yang lama. Dia benar-benar tidak tahu apa itu. Alhasil dia berkata dengan heran, "Aku kira dia memberikan barang bagus, ternyata cuma sepotong kayu." Ijen tersenyum, "Ayah, ini memang kayu, tapi sangat langka." Xiao Changkun semakin terkejut. "Menantuku, apa ini?" Ijen berkata, "Ini adalah kayu petir. Terbentuk dari pepohonan yang tersambar petir." Xiao Changkun pernah mendengarnya, segera berkata, "Tapi jenis kayu semacam ini sering ditemukan di pegunungan saat badai petir melanda. Sepertinya tidak ada yang spesial." Ijen tersenyum, "Ayah, pohon biasa yang tersambar petir tentu saja dapat ditemukan di mana-mana. Namun kayu petir ini telah gosong dan mengkristal. Kondisi ini hanya akan terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa energi petir pada saat itu sangat kuat. Agaknya itu adalah petir dahsyat yang hanya terjadi setiap ratusan tahun. Selain itu, kayu petir ini berwarna hitam dan berkilau serta ada pola garis darah yang samar. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini adalah jantung Raja Kayu, yaitu kayu darah naga. Itulah sebabnya barang ini sangat langka dan berharga." Dengar itu, Xiao Changkun berkata dengan tidak senang, "Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin sepotong kayu yang tersambar petir punya nilai tinggi? Itu semua bohongan. Barang yang benar-benar berharga adalah barang antik bekas peninggalan. Kalau kayumu itu pernah dipegang oleh Raja Qianlong, maka mungkin akan sedikit bernilai." Yichen tersenyum. Baginya barang semacam ini sangat berharga. Tidak hanya mengandung energi yang kaya, tapi juga dapat disempurnakan sesuai apa yang tercatat dalam kitab 9 misteri. Xiao Changkun tentu tidak akan mengerti. Jadi Yichen tidak menjelaskan lebih banyak kepadanya. Menyimpan kotak itu baik-baik. Ketika kedua kembali ke rumah, tak satu pun dari wanita di keluarga ada di rumah. Manlan dan ibu mertua masih belum kembali dari tempat catur bermain mahjong dan Xiao Juran masih belum pulang bekerja. Oleh karena itu, Yichen kembali ke kamar tidur terlebih dahulu dan mengeluarkan kayu petir keluar dari kotak. Energi spiritual yang kuat memancar dari kayu petir tersebut. Yichen duduk bersila di lantai dan meletakkan kayu sambaran petir tersebut pada telapak tangannya. Matanya sedikit dipejamkan dan dalam tubuhnya mulai menjalankan metode kitab 9 misteri dan perlahan-lahan mulai menghirup energi spiritual masuk ke dalam tubuhnya. Saat dia membuka matanya, pandangan matanya sangat jernih dan aura yang memancar dari tubuhnya berubah dengan drastis. Darah naga kayu petir di tangannya sudah sedikit meredup. Namun meskipun kayu ini telah kehilangan energi, tetapi masih memiliki sisa aura petir yang kuat dan dapat dianggap sebagai harta karun yang berharga. Jika saja ada harta karun yang lain yang dapat digunakan untuk membantunya, saat ini Yichen pasti sudah dapat mengolahnya menjadi beberapa artefak magis yang sederhana. Hari sudah larut ketika ia keluar dari kamar, dan begitu ia tiba di ruang tamu, Yichen mendengar ibu mertuanya mendengus dingin dan berkata, "Sekarang kamu sudah hebat, sehingga sudah tidak memasak makanan lagi. Apakah kamu menungguku untuk melayanimu?" Yichen tersenyum kecut dan menjelaskan, "Maafkan aku, Ibu. Aku tertidur karena kelelahan sore ini." "Oh, apakah pergi ke pelelangan sudah membuatmu begitu kelelahan? Atau apakah karena bersih tegang dengan Xiao Hailong sehingga membuatmu lelah?" ucap Manlan dengan kesal.
Ji Chen tertegun sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bersih tegang dengan Xiao Helong. Dari mana kamu mendengar berita ini? Man Lan mendengus dingin dan berkata, tentu saja karena sang nyonya besar yang menelepon dan menceritakan tentang itu kepadaku. Tidak masalah kalau kamu merasa malu, tetapi mengapa kamu hingga membuat Xiao Helong turut terusir sehingga membuat nyonya besar menelpon dan memarahiku? Dasar sampah. Bisakah kamu berhati-hati dan mengurangi membuat masalah untuk keluarga? Xiao Juran melanjutkan di samping, Ibu, menurutku pasti Xiao Hailong telah membuat sesuatu sehingga membuatnya diusir dan itu tidak ada hubungannya dengan Yi Chen. Yi Chen bukan orang seperti itu. Mengapa tidak ada hubungannya? Manang melemparkan sumpitnya dengan marah. Xiao Hailong melapor saat dia kembali dan mengatakan bahwa Yi Chen menggunakan cara yang tidak tepat untuk mendapat kartu undangan dan membuat klub Zhenbao marah ketika mereka mengetahuinya, sehingga membuatnya sebagai salah satu anggota keluarga Xiao turut diusir keluar. Ketua klub Zhenbao bahkan sudah membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengizinkan keluarga Xiao untuk mengunjungi tempatnya lagi, dan apabila masih bersikeras, maka mereka akan mematahkan kaki mereka. Keluarga Xiao sangat dipermalukan kali ini. Xiao Changkun turut berbicara pada saat ini. Kartu undangan itu sama sekali tidak bermasalah. Menurutku Xiao Hailong pasti telah membuat masalah. Dan karena dia takut ibu akan menghukumnya, dia pun sengaja mengkambing hitamkan Yi Chen. Kamu masih saja membantu sampah ini. Jika kamu tidak ingin pergi ke pelelangan itu, apakah hal-hal ini dapat terjadi? Man Lan memelototi Xiao Changkun dan memakinya. Xiao Changkun segera menutup mulutnya dan melanjutkan makan. Ia tidak berani berbicara. Man Lan berkata dengan kesal, kemampuan apa yang dimiliki oleh sampah seperti dia ini sehingga dia dapat memiliki kartu undangan tersebut? Sekarang Xiao Hailong pun turut disalahkan. Aku ingin melihat bagaimana harus menghukumnya. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu diikuti dengan suara yang pelan. Permisi, apakah Tuan Yi ada di rumah? Ekspresi Manlang menegang. Dia memelototi Yi Chen dengan marah. Celaka, pasti nyonya besar datang untuk meminta pertanggungjawaban. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Mari kita lihat dulu. Ekspresi di wajah Xiao Churan juga terlihat serius. Ia pun bangkit berdiri dan berjalan menuju pintu. Ruang tamu menjadi sangat hening. Man Lan dan Xiao Changkun berdiri dengan gugup memikirkan bagaimana menghadapinya. Wajah Yi Chen gelap jika nyonya besar membalikkan hitam dan putih dan membawa seorang datang untuk mempermasalahkan dirinya, maka dia tidak akan lagi memberikan wajah kepada nyonya besar itu. Sejuran membuka pintu dengan hati-hati dan bertanya dengan waspada, ada perlu apa? Yi Chen mengerutkan kening dengan cepat. Ia berjalan ke pintu, kemudian menarik Xiao Churan ke belakangnya tanpa bersuara dan berkata dengan dingin kepada orang-orang di luar, kalian mencariku? Setelah melihatnya, seorang pria parubaya berjas dan agak tersenyum kepadanya dengan penuh hormat. Anda pasti adalah Tuan Yi Chen. Saya adalah manajer baru di klub Zhenbao yang baru menjabat sore ini. Ketua klub Zhenbao merasa sangat menyesal atas kejadian yang menimpa Anda sore ini yang menyebabkan Anda pergi meninggalkan klub Zhenbao. Oleh karena itu, beliau meminta saya secara khusus untuk datang ke tempat ini, membawakan hadiah dan meminta maaf kepada Anda. Yi Chen memandang beberapa orang tersebut dengan heran. Kalian dari klub Zhenbao? Klub Zhenbao? Xiao Churan yang berdiri di belakangnya pun turut tercengang. Pria itu buru-buru berkata, ketua kami merasa sangat menyesal atas
kepergian Tuan Yi sehingga kami harus mengusir Xiao Hailong yang menyebabkan masalah tersebut di tempat, dan kami juga harus menangguhkan pelelangan. Kami klub Jenbao tidak melayani Anda dengan tidak baik. Ini adalah kesalahan kami. Kami berharap Tuan Yi akan memaafkan kami dan melupakan kesalahan kami di masa lalu. Setelah pria parubaya itu berkata, ia segera membuat isyarat tangan kepada orang di belakangnya. Beberapa pria gagah berbaju hitam segera membawa hadiah dan meletakkannya di pintu. Yichen melirik sekilas dan melihat ada begitu banyak hadiah. Sekotak rokok Huang Li Lau edisi terbatas dan sekotak arak Wen Chow Mantai berusia 30 tahun. Selain itu masih ada sepasang vas antik dari dinasti Ming dan satu set catur go kulit penyu. Hadiah-hadiah ini bernilai lebih dari 1 juta yuan. Tuan Yi, ini adalah kesalahan dari klub Jenbao. Saat ini ketua sedang mempersiapkan pelelangan yang baru dengan Nona Song sehingga tidak dapat mengunjungi Anda secara langsung. Oleh karena itu, kami mewakili ketua untuk datang dan meminta maaf, dan apabila ada kesempatan, dia akan datang secara langsung untuk meminta maaf kepada Anda. Semoga Anda dapat memaafkan kami. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu membungkuk dalam-dalam kepada Yichen. Yichen mengangguk dan berkata, baiklah, letakkan semuanya. Pria parubaya itu kemudian mengeluarkan 2 buah kartu undangan emas dari sakunya dan menyerahkan kepada Yichen dengan hormat dan melanjutkan, ini adalah kartu undangan untuk acara pelelangan yang baru. Kami mengundang Anda dan Tuan Besar Xiao untuk datang menghadiri. Kali ini kami berjanji bahwa kami tidak akan mengecewakan kalian. Mohon beri kami kesempatan untuk menebusnya. Setelah berbicara, dia kembali menjelaskan. Adapun ini adalah kartu VIP level Imperial. Kami hanya merilis kartu jenis ini dan kartu ini berlaku untuk seumur hidup. Dengan kartu ini Anda dapat menikmati pelayanan tingkat tinggi saat Anda datang ke klub Jenbao. Yichen melihat sekilas ke arah kartu tersebut. Permukaan kartu itu berwarna emas berkilauan dan bertatakan daun emas dan berlian. Dia berkata dengan ringan, aku tidak terlalu tertarik dengan pelelangan. Kalian dapat bertanya kepada ayah saya bagaimana pendapatnya. Baik, pria parubaya itu segera memberikan kartu itu kepada Xiao Changkun dengan tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum, Tuan Besar Xiao, maafkan kami hari ini. Kami mengundang Anda untuk datang lusa nanti. Ini, Xiao Changkun telah menenangkan diri dari keterkejutannya. Ia melihat kartu VIP tersebut dan tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Dia mengenali bahwa kartu ini adalah kartu VIP level terbatas milik klub Jenbao yang hanya dikeluarkan kepada anggota yang memiliki status khusus dan tidak dijual sama sekali. Mereka memiliki kartu VIP ini dapat masuk dan keluar dari klub Jenbao dengan bebas dan juga dapat menikmati pelayanan tingkat tinggi dari klub Jenbao. Dapat dinikmati semua barang antik di klub Jenbao dengan sesuka hati dan juga akan mendapatkan potongan harga yang sangat besar apabila ingin membelinya. Xiao Changkun tidak dapat menolak godaan seperti itu. Ketika dia sedang menebalkan wajahnya untuk mengambilnya, tiba-tiba muncul sebuah tangan dari samping dan langsung menyambar kedua kartu VIP tersebut. Ibu mertua Yichen, Manlan, mengambil kedua kartu VIP tersebut sambil tersenyum. Dia sangat senang berkata, karena kalian sudah datang untuk meminta maaf, maka aku dengan enggan harus menerima hadiah dan kartu VIP ini. Suamiku pasti akan datang ke pelelangan lusa nanti. Manlan sangat bersemangat. Semua hadiah yang diberikan ini adalah uang. Dia tidak tahu berapa harga dari barang antik itu, tapi sekotak kue cok montai tersebut
sudah berharga 30 atau 40 ribu yuan per botolnya. Dan satu kotak ini berisi 20 botol dan harganya sudah sampai ratusan ribu. Ditambah lagi koleksi rokok Huang He Lao, harga satuannya adalah 5.000 yuan. Satu kotak berisi 50 batang dan harganya lebih dari 200.000 yuan. Apabila keduanya disatukan maka hadiah itu sudah bernilai 1 juta yuan. Jangan menolaknya begitu saja. Dan dengan kedua kartu VIP ini, dia pun dapat menggunakannya sebagai modal untuk pamer di depan teman-teman lamanya. Melihat sikap Manan yang obsesif akan harta, dengan enggan Xiao Cupan memanggilnya ibu. Manan melototi, ada apa? Apakah aku tidak boleh menerima hadiah dari orang lain? Xiao Curan berkata, maksudku adalah tidak seharusnya kita menerimanya. Kita belum mengetahui dengan jelas apa yang terjadi. Mengapa bisa menerima hadiah yang begitu berharga dari orang lain begitu saja? Pada saat ini, Yi Chen berkata dengan ringan, ini adalah hadiah permintaan maaf, harus diterima. Parubaya itu menghela nafas dan lega. Sebelum ia berangkat, ketuanya secara pribadi telah menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak boleh kembali apabila Tuan Yi tidak menerima hadiah ini. Yi Chen menoleh dan hanya bisa menggelengkan kepalanya di dalam hati ketika ia melihat bahwa Man Lan telah memindahkan tembakau dan alkohol tersebut ke dalam rumah dengan gembira. Dan ia juga menaruh sepasang pas antik tersebut di bawah lampu lalu menyentuh sambil melihatnya. Kemudian ia berkata kepada pria parubaya tersebut, kalian silakan pulang dulu. Baiklah, aku tidak akan mengganggu Tuan Yi beristirahat. Yi Chen menutup pintu, berbalik, kemudian terkejut sejenak dan berkata, mengapa kalian menatapku seperti itu? Ia melihat 3 orang di ruang tamu. 6 bola mata itu semua tertuju padanya. Man Lang, sang ibu mertua, mendeham, mengeluarkan senyuman palsu dan bertanya, Yi Chen, sejak kapan kamu berteman dengan klub Jianbao? Mengapa mereka datang ke rumah untuk memberikan hadiah dan meminta maaf? Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ibu, Anda salah paham. Aku tidak berteman dengan mereka. Alasan mengapa mereka datang untuk meminta maaf adalah karena mereka mempunyai pelayanan yang sangat baik. Karyawan mereka telah membuat kesalahan dan bos mereka memikirkan reputasi hingga mereka memberikan kompensasi yang sangat besar. Man Lan seketika kecewa dan menarik wajahnya ke bawah dan berkata, aku pikir kamu orang hebat dan dapat menjalin hubungan dengan orang besar. Ternyata itu karena sikap pelayanan dari mereka yang sangat baik. Namun Xiao Curan sedikit bingung, pihak lain memberikan hadiah yang begitu mahal. Apakah mungkin itu hanyalah karena sikap mereka yang baik sehingga memberikan kompensasi kepada Yi Chen? Namun setelah menerima banyak hadiah membuat suasana hati Man Lan menjadi lebih baik dan tidak lagi mengincar Yi Chen. Ia berpikir dengan bahagia di dalam hatinya untuk dapat segera menjual tembakau dan alkohol terlebih dahulu. Setelah makan, Yi Chen membersihkan piring di dapur dan tiba-tiba menerima telepon. Orang yang menelpon adalah Qin Geng yang berjodoh dengannya dan sempat membantunya juga. Gelang Gyo itu diberikan oleh Qin Geng. Di telepon, Qin Geng berkata dengan hormat, Master Yi. Yi Chen berkata dengan datar, ada apa? Qin Geng buru-buru berkata, terima kasih atas bimbingan Tuan Yi. Terakhir kali keluarga Qin telah jauh lebih mulus akhir-akhir ini. Dan itu semua berkat bimbingan dari Tuan Yi. Jika tidak, keluarga kami akan mengalami bencana. Yi Chen berkata dengan datar, sepertinya tidak terlalu mulus bukan? Jika memang begitu mulus, apakah mungkin kamu menelponku saat ini? Qin Geng
tersedak dan tertawa canggung. Tuan Yi benar-benar mengetahui segalanya seperti dewa. Aku benar-benar tidak dapat menyembunyikan apapun dari mata Anda. Yi Chen tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa. Benar saja, Qin Geng gemetar dan berkata, Tuan Yi, tolong Anda selamatkan keluarga Qin kembali. Keluarga Qin pasti akan mengingat kebaikan dan kebajikan besar yang telah Anda perbuat kepada kami. Wajah menjadi pucat dan tubuhnya sedikit gemetar seolah-olah sangat ketakutan. Yi Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan datar, apakah gioknya pecah? Tuan Yi benar-benar seorang master besar. Anda menebaknya dengan benar. Suara Qin Geng sangat sopan. Dia menghela nafas. Awalnya aku mengikuti instruksi dari Anda dan memakai batu giok tersebut. Aku memerintahkan orang-orang di keluarga untuk menjadi vegetarian selama 7 hari dan tidak boleh melihat darah. Namun aku tidak menyangka bahwa keponakanku yang bodoh, Qin Aodong, diam-diam memakan sup merpati rebus dan tidak sengaja mencipratkan darah merpati tersebut ke giok dan membuat batu giok tersebut seketika pecah. Aku sudah memukulinya dan mengurungnya di rumah, tetapi hal-hal yang aneh masih saja terjadi. Yi Chen mengerutkan kening dan bertanya, hal aneh apa yang terjadi? Qin Geng buru-buru berkata, tadi malam ada hujan badai yang dahsyat. Tiba-tiba petir menyambar halaman rumah kami dan seketika menghanguskan pohon osmanthus yang berusia ratusan tahun di halaman rumah. Tidak hanya itu, tablet leluhur keluarga Qin yang disimpan di aula leluhur terjatuh ke lantai tanpa alasan dan terbelah menjadi 2 bagian. Ini adalah pertanda buruk. Yi Chen mengerutkan kening. Dari sudut pandang Feng Shui, menanam pohon osmanthus di halaman adalah simbol dari kekayaan dan keberuntungan. Namun pohon tersebut tumbang karena tersambar petir dari langit yang menandakan bahwa keluarga Qin akan hancur. Tablet leluhur yang terbelah merupakan tanda bahwa keluarga Qin akan mati. Sungguh tidak diduga bahwa aura jahat dari giok tersebut sangatlah berat, sangat serius melebihi dari perkiraannya, yang bahkan bisa membuat aura jahat tersebut meledak hanya dengan sebuah darah dari seekor burung merpati. Mendengar tidak ada jawaban dari Yi Chen membuat Qin Geng menabuh genderang di dalam hatinya dan memohon, meskipun keluarga Qin adalah pebisnis, tapi kami selalu baik hati kepada orang-orang dan tidak melakukan apapun untuk merusak alam dan akal sehat. Kami memohon agar guru dapat menyelamatkan keluarga Qin. Yi Chen berkata, Qin Geng, bukan karena aku tidak menolongmu, melainkan aura jahat dari giok tersebut sangat berat. Setelah dibawa oleh Qin Aodong selama bertahun-tahun, aura jahat itu telah menyelimuti halaman keluarga Qin. Tidak mungkin untuk menghadapinya dengan jimat biasa. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Keluarga Qin telah mengalami bencana seperti ini. Sungguh adalah sebuah kesialan bagi keluarga. Qin Geng menghela nafas panjang, suaranya bergetar. Yi Chen berkata dengan dalam, aura jahat akan semakin lebih ganas ketika melihat darah. Dan darah itu adalah darah panas dari seekor merpati. Sekarang untuk menekan aura jahat yang begitu berat, aku khawatir hanya bisa meminjam kekuatan dari harta spiritual langit dan bumi. Baik, jika Tuan Yi membutuhkan sesuatu, bahkan jika aku kehilangan seluruh harta kekayaanku, aku pasti akan mendapatkannya. Yi Chen berkata dengan datar, begini saja, kebetulan besok aku akan berpartisipasi dalam pelelangan klub Zhenbao. Aku akan pergi ke pelelangan untuk melihat apakah ada harta spiritual langit dan bumi. Adapun apakah aku bisa mendapatkannya atau tidak, itu tergantung keberuntunganmu. Baik, kalau begitu aku akan meminta tolong kepada Master Ji.
Qin Geng tampak seperti telah mendapatkan benang penyelamatan. Ia pun berulang kali berterima kasih kepada Yi Chen. Setelah berbicara, dia buru-buru berkata, "Tuan Yi, besok aku akan mengirimkan kartu hitam untukmu. Jika kamu membutuhkan uang, cukup gesek kartu tersebut." Yi Chen menjawab, mengiyakan. Bagaimanapun, dia sedang membantu keluarga Qin. Jadi dia tidak bisa memberikan dirinya sendiri yang menghabiskan uang. Segera Yi Chen berkata, "Sebaiknya kamu mempersiapkan dirimu secara mental. Harta spiritual langit dan bumi tidak begitu mudah didapat. Harta ini dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Adapun apakah ada di pelelangan, semua itu tergantung kepada keberuntungan dari keluarga Qin." Qin Geng menyatakan sikapnya, "Siap, aku juga akan mencari informasi secara pribadi. Tetapi aku masih harus merepotkan Tuan Yi." Setelah kecelakaan itu, dia juga mencari sejumlah ahli Feng Shui yang terkenal. Tetapi begitu orang-orang itu melihat ke pintu rumah keluarga Qin, mereka pun segera menolak dan bahkan tidak berani memasuki pintu. Mereka buru-buru pergi seolah melarikan diri. Saat ini satu-satunya pengharapan dari Qin Geng adalah Yi Chen seorang. Yi Chen benar-benar menghela napas di dalam hatinya. Menurut numerologi, Qin Geng seharusnya tidak melakukan tindakan yang membahayakan hidupnya dan seharusnya dapat hidup dengan tenang hingga tua. Bagaimana ia bisa terpikirkan kehendak dari langit yang mempermainkan orang? Keluarganya tiba-tiba dimunculkan oleh seorang Qin Audong, binatang pembawa kesialan, sehingga membuat seisi keluarga menjadi gelisah. Jika dia tidak menyelamatkannya dalam setahun, keluarga Qin pasti akan hancur. Tidak peduli dia dan Qin Audong itu, bahkan Qin Aoksu yang cantik dan seksi itu pun akan mati. Keesokan harinya, Qin Geng berkunjung ke rumah Yi Chen di pagi hari. Dia menunggu sampai Yi Chen keluar untuk membeli bahan makanan sebelum dia menyapanya dan menyerahkan kartu hitam kepada Yi Chen. Berdasarkan perkataannya, ada ratusan juta yang di dalam kartu ini untuk menyelamatkan keluarga Qin, dan tidak masalah jika Yi Chen menghabiskan seluruh uang yang ada di dalam. Si cabai kecil Qin Aoksu pun juga hadir di sana. Tetapi kali ini Qin Aoksu tidak seorang sebelumnya. Ketika melihat Yi Chen, Qin Aoksu tampak hormat kepadanya. Sejak Qin Audong mendapat masalah, keluarga Qin telah menghadapi banyak hal buruk dan tubuh tuan besar pun semakin memburuk tanpa alasan. Dia kemudian mengerti bahwa ternyata hanya Tuan Yi Chen yang tepat menyelamatkan keluarganya. Setelah Qin Geng menyerahkan kartu itu kepada Yi Chen, ia berlutut di hadapan Yi Chen dengan terengah-engah dan memohon dengan air mata, "Master Yi, tolong selamatkan hidup keluarga Qinku. Tidak masalah jika aku mati, tetapi putriku masih kecil." Qin Aoksu yang ada di samping pun matanya turut memerah dan tertahankan. Ia lalu berlutut di tanah menangis dan berkata, "Master Yi, tolong selamatkan keluarga Qin. Jika memungkinkan, aku bersedia menggunakan hidupku sendiri untuk ganti umur panjang ayahku." Qin Geng berkata dengan marah, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Yi Chen menggelengkan kepala tak berdaya. Ia mengulurkan tangannya dan menopang mereka berdua satu persatu. Ketika ia membantu menopang Qin Aoksu untuk bangkit berdiri, tangan lembut dan putih dari gadis kecil itu memberikan sentuhan yang amat luar biasa sehingga membangkitkan insting liar dari Yi Chen. Setelah menopang mereka berdua, Qin Aoksu tampak sedikit tersipu, sepertinya ia sangat malu. Yi Chen berkata, "Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu keluarga Qin melewati bencana ini dengan aman."
Kedua ayah dan putri tersebut sangat tersentuh membuat mereka ingin berlutut lagi, tetapi mereka dihentikan oleh Yichen. Sudahlah, jika kamu berlutut di sini akan memberikan pengaruh buruk. Kalian pergi dulu, aku akan memberitahumu jika aku mempunyai berita. Terima kasih Master Yi. Ayah dan putri tersebut pergi dengan rasa terima kasih. Ketika Yichen kembali ke rumah setelah membeli sayuran, ayah mertua Xiao Changkun bergegas ke depan dan berkata dengan gugup, "Yichen, aku baru saja melihatmu dan Qin Geng berbicara di luar. Ya, dia ada sedikit keperluan denganku." Xiao Changkun tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Aku melihat ekspresi wajahnya sangat buruk, sepertinya ada sesuatu yang tidak baik. Apakah kamu menemukan masalah ketika menghitung peruntungan mereka terakhir kali?" Hal ini membuat Xiao Changkun khawatir. Ia selalu merasa bahwa Yi Chen akan menceritakan dengan terus terang. Yi Chen tersenyum dan berkata, "Ayah, Qin Geng datang mencariku untuk membantunya menyingkirkan aura jahat yang ada di rumahnya. Dia juga memberikan kartu bank kepadaku dan meminta kepadaku untuk membantunya melihat apakah ada benda yang dapat digunakan di pelelangan besok." Xiao Changkun terdiam sesaat dan berburu-buru kata, "Berapa banyak yang dia berikan kepadamu?" Yi Chen berkata dengan santai, "Beberapa ratus juta." "Beberapa?" Mata Xiao Changkun membelalak. Ia begitu terkejut hingga ia memegangi dadanya dan dia dapat berbicara. Ia terkejut hingga hampir terkena serangan jantung. Dia panik dan segera menarik Yichen. "Yichen, kamu tidak boleh berbohong kepada orang lain. Keluarga Qin memberimu begitu banyak uang. Jika terjadi masalah, apakah keluarga Qin akan membunuh seluruh keluarga kita? Segera kembalikan uangnya." "Ayah, jangan khawatir. Aku sudah memperhitungkannya. Tidak akan ada masalah." Setelah berbicara, Yichen kembali berkata, "Ayah, kali ini masalahnya sungguh besar dan sebaiknya kamu tidak memberitahu Xiao Churan dan ibu. Jika tidak, semua akan berada di luar kendali." Aku mengerti." Xiao Changkun sungguh mengerti akan istrinya yang sembarangan tersebut. Wanita itu hanyalah orang gila yang menginginkan uang tetapi tidak sayang akan nyawanya sendiri. Bagaimanapun juga dia tidak boleh memberitahu dirinya. Jika dia tahu bahwa ada uang ratusan juta di dalam kartu ini, dia tidak akan peduli dengan keluarga Qin dan akan menghabiskan uangnya terlebih dahulu. Itu adalah uang sejumlah ratusan juta. Ketika Secangkun memikirkan angka tersebut, jantungnya tiba-tiba melonjak dan ia kembali membujuk Yichen untuk sementara waktu. Setelah melihat bahwa baju bujukan darinya tidak berpengaruh, dia pun tertunduk di sofa dan menghela napas. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Yichen memiliki kemampuan untuk membantu keluarga Qin memecahkan masalah. Saat ini dia takut bahwa Yichen akan menghabiskan uang keluarga Qin tanpa pandang bulu dan akhirnya akan dicari oleh keluarga Qin. Sampai di sini dia hanya bisa mengawasi Yichen di pelelangan dan tidak akan membiarkan dia membeli barang tanpa pandang bulu. Jika keluarga Qin ditipu begitu banyak uang, bukankah pihak lain akan membunuh seluruh keluarganya? Keesokan paginya Yichen bersiap untuk pergi ke pelelangan. Karena masalah dari keluarga Qin membuat Xiao Changkun sangat khawatir dan dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Dan dia berulang kali memberitahunya di ruang tamu. Yichen berbasa-basi sejenak dan kemudian bertanya, "Ayah, aku dengar bahwa pada pelelangan di klub Jingbao kali ini ada harta karun puncak, bukan?" "Betul." Xiao Changkun tidak tahu mengapa dan berkata, "Aku dengar bahwa itu adalah harta yang berharga dan tak tertandingi di dunia."
Setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba ia terpikirkan akan sesuatu dengan cepat meraih Yichen dan berkata kepadanya, "Menantuku, jangan sekali-sekali kamu memikirkan tentang harta tersebut. Harga awal lelang tersebut mencapai puluhan juta, kita cukup melihat-lihat saja." Yichen tahu bahwa ayah mertuanya khawatir tentang penggunaan uang keluarga Qin, jadi dia tersenyum dan berkata, "Ayah, kamu benar. Aku hanya melihat-lihat saja, tidak akan menawar dengan sembarangan." "Bagus kalau begitu." Xiao Changkun takut dia tidak akan menyerah dan menambahkan, "Tapi bahkan jika kamu ingin menawar, kamu tidak akan memiliki bagian." "Mengapa?" "Kemarin aku keluar untuk mencari informasi dan mendengar bahwa bos Yu dan Aula Suanji turut hadir di pelelangan ini dan dia ada di sini untuk mendapatkan harta karun tersebut." Ichen berkata dengan heran, "Aula Suanji juga di sini?" "Aula Suanji ini diketahui semua orang dan sangat terkenal. Bos mereka, Yu Jinghai, adalah seorang ahli Feng Shui terkenal di negeri ini. Banyak selebritas di kota Hong Kong telah menghabiskan banyak uang hanya untuk meminta peruntungan darinya, dan ia juga pernah menjadi pembicara televisi membahas pengetahuan metafisika sungguh terkenal. Jika meminta ahli Feng Shui ini untuk melihat-lihat, biayanya tidak akan murah sekali. Semuanya mulai dari 7 digit angka. Jika orang selebritis ingin membeli perlengkapan magis dari Aula Suanji, harganya akan lebih mahal lagi. Namun meskipun biaya Aula Suanji mahal, konon mereka benar-benar terbukti. Ini semua karena Yu Jinghai sangat pandai berbicara dan ramalannya sangat akurat. Ia pernah meramalkan kepada seorang reporter berita selebritas dari kota Hong Kong bahwa dua artis ternama akan bercerai pada bulan November tahun ini. Saat itu, kedua binatang besar itu baru saja menyelesaikan pernikahan mereka dan mereka begitu mesra hingga seluruh negeri mencemooh ramalannya. Siapa sangka bahwa pada bulan November kedua selebriti tersebut masing-masing memposting Weibo dan mengumumkan pemberitahuan perceraian mereka. Sejak saat itu, nama besar Aula Suanji menyebar ke seluruh negeri. Bahkan ada banyak sekali orang seperti ikan mas yang berebut menyeberangi sungai yang ingin bertemu dengan Master Yu. Ketika orang-orang di dunia hiburan menyebut nama Master Yu, mereka ikut kagum karenanya. Kantor pusat Aula Suanji berada di Central Plaza kota Hong Kong yang berlimpah. Bos mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membeli satu lantai di gedung, menunjukkan bahwa hartanya banyak dan tak terbendung. Tanpa diduga, bos Yu juga turut datang berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Tampaknya ia sangat menginginkan harta ini. Oleh karena itu, Yichen bertanya dengan penasaran, "Sebenarnya apa harta karun puncak ini?" "Aku tidak tahu, bagaimanapun juga kita hanya bisa melihatnya dan tidak membelinya." Ketika Xiao Changkun masih berbicara, tiba-tiba ponsel Yichen berdering. Dia mengangkat telepon dan mendengar suara Song Wanting. "Tuan Ji, mobilku sudah diparkir di depan rumahmu. Karena satu jalan, maka aku sekalian menjemputmu." Song Wanting juga khawatir akan terjadi sesuatu saat penerimaan tamu. Oleh karena itu, ia berencana untuk menjemput Yichen dan menemaninya. Yichen berjalan keluar dan melihat sebuah Bentley merah besar diparkir di pinggir jalan. Badan dari mobil tersebut tampak berkilau di bawah sinar matahari. Song Wanting bersandar di mobil. Ia mengenakan gaun ketat berwarna merah cerah yang semakin menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah
Rambut ikalnya yang bergelombang menutupi bahunya terlihat sangat menawan, dan ia juga mengenakan kacamata hitam. Ketika Song Wanting melihat keduanya keluar, ia segera melepas kacamata hitamnya dan berkata, "Paman Xiao, Tuan Yi, aku ingin pergi ke klub Jenbao dengan kalian sekalian menjemput kalian karena di sepanjang perjalanan." "Oh, Nona Song." Xiao Changkun juga mengenalinya dan berkata seraya terkejut. Nona Song terlalu sungkan. "Sudah seharusnya, silakan masuk ke dalam." Song Wanting mengangguk dan sopan dan membuka pintu. Siapa yang percaya bahwa Song Wanting, seorang nona besar dari keluarga Song, berinisiatif untuk membukakan pintu kepada menantunya. Dengan cepat mobil sampai pada pusat konvensi dan pameran. Pusat konvensi dan pameran tersebut berbentuk seperti sebuah bangunan kubah yang melingkar. Bagian lingkaran luar diisi dengan toko-toko yang menjual bunga, binatang, budaya, dan alat permainan, dan aula lelang berada di tengah. Ini adalah pusat konvensi dan pameran yang baru dibangun tahun lalu. Bangunan ini dibangun dengan sangat luar biasa dan antik. Cijen mengikuti Song Wanting menaiki lift secara tembus pandang dan naik ke lantai 6. Segera setelah pintu lift terbuka, sebuah ruang pameran artistik tiba-tiba muncul di depan Anda. Kaligrafi antik dan lukisan digantung di dinding sekitarnya. Ini adalah ruang lelang. Panggung lelang di bagian depan ditutupi dengan karpet merah, dan di bawah panggung tersebut terdapat dek sofa dengan meja yang telah diisi oleh anggur dan buah-buahan agar untuk dinikmati para tamu. Dibandingkan dengan lelang sebelumnya, terlihat bahwa klub Jenbao telah melakukan banyak usaha kali ini. Hanya dengan menyewa dan menata aula mungkin sudah menghabiskan biaya hampir 1 juta yuan. Ruang VIP Song Wanting berada di tengah di barisan paling depan, dan ketika mereka hendak melangkah maju, tiba-tiba mereka mendengar suara di belakang mereka. Yichen baru sempat menoleh, tiba-tiba ia didorong dari belakang oleh beberapa orang dan dipaksa untuk menyingkir ke samping. Dia sedikit mengernyit dan melihat sekelompok orang masuk melalui lorong itu, dan beberapa pengawal terlihat sedang membuka jalan. Master Yu juga datang. Song Wanting berseru lembut. Ia menatap ke kerumunan. Orang-orang yang berdesakan masuk adalah para tamu terhormat yang menghadiri pelelangan, tetapi saat ini mereka semua mengelilingi seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru. Wajah pria tersebut terlihat dingin dan arogan, dan penampilannya terlihat sangat terhormat. Yichen melihatnya sekilas dan berkata, "Ternyata dia adalah Master Yu. Perawakannya cukup baik." Master Yu berjalan ke depan sambil penuhi dengan kerumunan yang berdesakan, dan dia mengeluarkan sebuah jimat yang berbentuk segitiga dan berwarna kuning muda dan memberikannya kepada seorang bos yang terlihat paling menghormatinya. Dia kemudian berkata dengan datar, "Hari ini kamu dan aku berjodoh. Aku akan memberikan jimat kedamaian ini secara gratis untukmu. Jimat ini dapat menjamin keselamatan dan kemakmuranmu." "Terima kasih, Master Yu." Tampang bos tersebut penuh dengan kejutan bahagia. Ia merasa sangat tersanjung dan mengambil jimat kedamaian dan memeluknya seperti sebuah harta yang berharga, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Jimat kedamaian Master Yu sangat ampuh. Aku harus memintanya setiap tahun, dan selama beberapa tahun belakangan aku harus benar-benar berterima kasih kepada Master
Yu yang telah membuat usahaku semakin besar dan hebat. Kerumunan di sekitar tampak sangat cemburu. Beberapa menebalkan wajahnya dan memohon kepada Master Yu, tetapi Master Yu mengabaikan mereka. Asisten di sisi Master Yu mencibir dan berkata kepada orang banyak dengan menggunakan bahasa Mandarin aksen kota Hong Kong, apakah menurut kalian dapat mendapatkan jimat kedamaian dari Master Yu sesuka hati? Orang lain yang datang ke aula Xuanji untuk meminta jimat kedamaian setidaknya harus membayar sebesar 200.000 yuan untuk satu buah jimat. Kerumunan itu tersadar dan seseorang segera berteriak, "Jarang sekali Master Yu datang ke kota Jinling. Aku rela mengeluarkan uang sebesar 200.000 yuan untuk satu buah jimat kedamaian. Semoga guru dapat memberikannya. Aku juga ingin membelinya. Semoga guru dapat memberikannya. Jimat kedamaian Master Yu sangatlah langka. 200.000 tidak berarti apa-apa. Aku akan membeli 5." Kerumunan itu seketika menjadi ricuh dan banyak bos yang segera mentransfer uang sebagai tanda jadi untuk membeli jimat kedamaian dari Master Yu. Berbaris yang benar satu persatu. Sang asisten mendaftarkan mereka satu persatu dan dengan kesal tempat kejadian seketika memanas. Yi Chen tidak bisa membantu dan berkata, "Jimat kedamaian macam apa sehingga begitu mahal? Sepertinya sangat mudah sekali untuk menghasilkan uang." Suaranya tidak keras, tetapi Master Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan alis yang mengkerut. Master Yu melerai kerumunan dan berjalan menghampiri Yi Chen. Dia melihat-lihatnya sekilas dan berkata, "Temanku, mendengar dari nada bicaramu sepertinya kamu memiliki pendapat tentang jimat kedamaianku." Yi Chen berkata dengan datar, "Menurutku, jimat kedamaian ini tidak bernilai begitu banyak uang." Seorang di antara kerumunan segera berkata, "Apa yang kamu mengerti? Jimat milik Master Yu bernilai 200.000 yuan saja sudah dianggap sangat murah." "Benar, jimat yang bernilai 2 juta saja sudah menjadi rebutan orang banyak. Orang sialan ini sepertinya hanya bisa membeli jimat kedamaian di kuil yang seharga 2 yuan saja." Master Yu memandang Yi Chen, kemudian ia mendengus dengan dingin dan berkata, "Kamu bisa makan dengan sembarangan, tetapi kamu tidak boleh berbicara dengan sembarangan. Alasan manusia mempunyai otak adalah agar mereka dapat berpikir sebelum berbicara. Lebih baik jangan berpura-pura mengerti padahal tidak mengerti." Setelah berbicara, Master Yu mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berjalan ke ruang pelelangan terlebih dahulu. Ekspresi di wajah Yi Chen tampak tenang dan bahkan tidak menaruh Master Yu di matanya. Song Wanting yang ada di samping berkata dengan canggung, "Mohon Tuan Yi tidak memasukkannya ke dalam hati. Master Yu memang memiliki temperamen yang lebih besar." Yi Chen menggelengkan kepalanya santai dan berkata kepada Song Wanting, "Mari kita juga masuk." Para tamu memasuki aula satu persatu. Pembawa acara kali ini adalah ketua dari klub Jen Bao, Bao Punggui, yang menaiki panggung dan memberikan kata sambutan kepada beberapa patah kata dan pada akhirnya memasuki sesi lelang. Pelelangan resmi dimulai. Dikarenakan acara pelelangan terakhir dibatalkan untuk sementara, maka pada kali ini pelelangan diisi dengan lebih banyak barang lelang dan dihadiri oleh tamu 2 kali lebih banyak. Hal pertama yang didorong oleh kedua wanita upacara ke atas panggung dengan troli adalah pembakar dupa
tembaga yang antik, berwarna putih seperti kabut yang indah dan beraroma harum. Juru lelang memperkenalkan, ini adalah pembakar dupa bermotif bunga, pinus, dan burung bangau arus balik dari dinasti Song. Ini adalah koleksi dari Kaisar Song yang diberikan kepada seorang ahli kaligrafi dan lukisan yang bernama Su Dongpo.